Halo semua, pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian risiko pengendalian dan merancang pengendalian pengujian. Dan saat ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian menilai risiko pengendalian. Dalam menilai risiko pengendalian atau assessing control risk merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari menilai risiko pengendalian. Untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah dalam proses penilaian. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Dan yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Dan yang keempat, melaksanakan pengujian pengendalian. Dan yang terakhir, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Selanjutnya kita masuk pada pengujian pengendalian. Standar audit dalam SA 330.6 menetapkan sebagai berikut. Auditor harus merancang dan mengimplementasikan prosedur audit lebih lanjut yang sifatnya saat dan luasnya didasarkan pada dan merupakan respon terhadap kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Pengujian pengendalian adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur penilaian atau pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam suatu asersi laporan keuangan. Dan selanjutnya ada pun beberapa hal yang perlu diketahui dalam pengujian pengendalian. Selanjutnya kita masuk pada perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Penilaian risiko pengendalian harus dilakukan auditor dengan mempertimbangkan baik rancangan maupun pelaksanaan atau pengoperasian. Pengendalian untuk menilai apakah pengendalian tersebut bisa efektif dalam memenuhi tujuan audit tertentu. Selama dalam tahap pemahaman, auditor telah mengumpulkan bukti untuk mendukung baik rancangan maupun peneraannya dengan menggunakan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Dalam banyak hal, auditor tidak akan mendapat bukti yang cukup untuk menurunkan penilaian risiko pengendalian ke tingkat yang cukup rendah. Auditor dapat merancang pengujian pengendalian untuk dilaksanakan secara bersamaan dengan pengendalian rinci atas transaksi yang sama. Walaupun tujuan pengendalian berbeda dengan tujuan pengujian rinci, tujuan keduanya dapat dicapai secara bersamaan dengan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian rinci untuk transaksi yang sama, yang dikenal sebagai pengujian bertujuan ganda. Misalnya, auditor dapat merancang dan mengevaluasi hasil dari suatu pengujian untuk memeriksa suatu faktur untuk menentukan apakah faktur tersebut telah disetujui dan untuk memberikan bukti audit substantif suatu transaksi. Pengujian bertujuan ganda dirancang dan dievaluasi dengan mempertimbangkan setiap pengujian terpisah. Selanjutnya, kita masuk pada prosedur-prosedur pengujian pengendalian. Dalam prosedur pengujian
pengendalian resiko untuk memperoleh bukti audit tentang rancangan dan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup. Yang pertama, meminta keterangan dari personal entitas yang sesuai, dan yang kedua, menginspeksi dokumen dan laporan, dan yang ketiga, mengamati peranan pengendalian tertentu, penerapan pengendalian, dan yang terakhir adalah melakukan pelaksanaan ulang prosedur klien. Dan yang terakhir, kita masuk pada pertimbangan tambahan. Yang pertama, bisa kita lihat yaitu menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akan akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Dan yang kedua, menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Dan yang ketiga, mengkombinasi penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Dan yang keempat, mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan masalah pengendalian intap. Demikian materi yang telah saya sampaikan.